Sahabat kreatif, kita bahas tentang sudut pandang ya hari ini. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah kedudukan penulis ya dalam sebuah cerita. Nah, jenis-jenis sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang campuran. Nah, kita mau bahas sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama adalah penulis sebagai pelaku dia ya. Penulis sebagai pelaku sekaligus narator yang menggunakan kata ganti aku atau kami. Jadi kalau sebuah drama itu kan biasanya ada narator ya. Nah, itu biasanya narator itu adalah sudut pandang orang pertama. Karena penulisnya sebagai pelaku sekaligus narator. Sudut pandang orang pertama tunggal ada tokoh utama ya. Kemudian ada tokoh sampingan. Nah, kemudian ada juga sudut pandang orang pertama jamak. Kalau jamak kan lebih dari satu ya. Makanya kata kuncinya kami. Nah, contoh sudut pandang orang pertama tunggal. Seorang lelaki tua memanggilku 10 menit lalu di ruang pribadinya di lantai paling atas pada gedung megah biru dangker inti kampusku. Dia duduk pongah di kursi busa berukir khas Jepara di balik meja. Nah, inilah sudut pandang orang pertama tunggal ya. Ada kata aku, berarti hanya satu orang, makanya tunggal. Dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, sudut pandang orang pertama jamak ya. Ada kata kami. Kenapa jamak? Karena kami kan lebih dari satu ya. Siang itu kami berkerumun di teras masjid, membahas isu hangat yang merebak di pondok. Secara beruntun barang-barang kami hilang. Mie instan, uang, buku, hingga celana dalam. Kemudian sudut pandang orang kedua. Nah, kalau sudut pandang orang kedua berarti penulis sedang berbicara pada kata ganti kamu ya. Menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Nah, contoh, ini hari pertamamu masuk kerja, harus sempurna, maka jadi sejak 3 jam lalu kau sibuk bolak-balik di depan cermin, mengecek baju, rambut, sampai riasan di wajahmu. Kemudian sudut pandang orang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga tunggal, dia ya, dan sudut pandang orang ketiga jamak, mereka. Nah, sudut pandang orang ketiga, penulis ada di luar cerita ya, dan tak terlibat dalam cerita. Kemudian penulis menampilkan para tokoh dengan menyebut namanya atau kata ganti. Itu maksud sudut pandang orang ketiga ya. Contohnya sudut pandang orang ketiga tunggal, dia itu dia bisa bersifat maha tahu, ada bersifat terbatas dan objektif ya. Contoh tunggal ya. Sudut pandang orang ketiga tunggal ya. Dia akan menikmati bagaimana lampu-lampu jalan berpedar seperti kunang yang bimbang, garis-garis bangunan pertokoan yang berderet tak putus acap kali menghilang dari pandangan, dan trotoar pun terasa bergelombang seperti sisa ombak yang menepi ke pantai. Nah, kemudian sudut pandang orang ketiga jamak ya, lebih dari satu ya. Pada suatu hari ketika mereka berjalan-jalan dengan Dok Vigiliani dan beberapa anak lelaki dari kelompok pemuda. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat ibu mereka di sebuah kafe di pinggir jalan. Jadi ada kata mereka. Kemudian sudut pandang campuran, ini artinya adalah si penulis menempatkan dirinya itu bergantian ya, dari satu tokoh ke tokoh lainnya. Kemudian sudut pandang yang berbeda-beda, aku, kamu, kami, mereka, atau dia, itu disebut sudut pandang campuran. Nah, demikian ya sahabat kreatif tentang sudut pandang.
Yuk, semakin banyak kita belajar tentang sudut pandang, semakin kita paham. Sampai jumpa ya, salam sehat.